Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menyembah Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, buat pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Ini setiap kami anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Beri kami ketenangan. Biarlah mulut kami memuji Tuhan, tangan dan kaki kami, seluruh tubuh kami memuji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat pujian kepada Tuhan, katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari adik-adik, semuanya kita bernyanyi di hadapan Tuhan. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan.
Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. pagi hari ini kami datang kepadamu, Kami datang kepadamu. kami mau bersyukur, sebab Tuhan sangat baik. Sebab Tuhan sangat baik. Tuhan, Tuhan, kami mau siapkan hati kami, kami mau siapkan hati kami untuk memuji Tuhan, untuk memuji Tuhan, berglori, melompat, memuliakan nama Tuhan. memuliakan nama Tuhan. Berikan kami Berikan
dipersilakan duduk, siapkan hatimu. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari lipat tangan, tutup matamu. Kita angkat pujian kepada Tuhan, katakan baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mampu, katakan kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu, mari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mampu, sekali lagi katakan baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu, mari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, pasti luar biasa kan? Ya. Mari adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Adik-adik kami boleh berkumpul Tuhan di pagi hari ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau dengar firman Tuhan. Berkati adik-adik kami agar mereka boleh Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Baik adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Siap dengar firman Tuhan adik-adik? Amin. Siap dengar firman Tuhan? Amin. Luar biasa. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan tentang seorang raja. Seorang raja yang masih muda. Wah, kira-kira siapa ya raja yang masih muda itu? Ada yang tahu adik-adik? Siapa ya kira-kira raja yang masih muda? Ya. Raja yang masih muda itu adalah Yosia. Yosia adik-adik. Kira-kira berapa ya umurnya adik-adik? Berapa umurnya ya kira-kira? 5 tahun? 6 tahun? Ya. Umur Yosia menjadi raja adalah 8 tahun. Ya. Kenapa ya kira-kira? Bisa nggak ya Yosia memimpin jadi raja umur 8 tahun? Ya. Wah, mari kita baca ya adik-adik. Coba buka firman Tuhan yang kelas besar. Kita buka firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 2. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca bersama-sama ya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adia dari Bokat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya. Firman Tuhan adalah yaitu Raja Yosia. Ya. Adik-adik, tadi kita sudah tahu Yosia lahir ketika ayahnya Raja Amon berusia 16 tahun.
dan kakeknya Raja Manasye, dan ibunya adalah Yedida binti Adia dari Bokat. Sewaktu Yosia berusia 6 tahun, Raja Manasye 67 tahun meninggal, dan Amon ayah Yosia 22 tahun menggantikannya menjadi raja. Ya. Ayah Yosia hanya memerintah selama 2 tahun karena dibunuh di istananya oleh pegawai-pegawainya. Ya, ingat ya adik-adik, ayah Yosia adalah Amon dan kakek Yosia adalah Manasye. Ya. Nah, karena ayah Yosia sudah mati, yaitu Amon, maka rakyat negeri itu mengangkat Yosia menjadi raja, menggantikan ayahnya dalam umur 8 tahun adik-adik. Ya. Adik-adik di sini kakek Yosia adalah Manasye dan ayah Yosia adalah Amon adalah raja. Ya. Tetapi Raja Manasye dan Raja Amon adalah orang yang sangat jahat, raja yang sangat jahat adik-adik. Kenapa ya? Ya, kita lihat ya. Ya. Raja Manasye dan Raja Amon adalah orang yang sangat jahat di mata Tuhan. Raja yang sangat jahat. Tetapi Raja Manasye adalah pada akhir hidupnya berbalik kepada Tuhan. Sedangkan Amon, ayah Yosia, tidak berbalik sampai dia mati, tidak bertobat adik-adik. Ya. Di sini adik-adik, tetapi Raja Yosia tidak menyia-nyiakan ajaran ibunya, Adik-adik, Yosia dididik 8 tahun. Ya. Yosia dididik 8 tahun sebelum menjadi raja. Tadi kan Yosia raja setelah 8 tahun. Ya, sebelum dia 8 tahun, dia sudah dididik oleh orang tuanya, yaitu ibunya. Walaupun ayahnya berhala, tetapi dia mengikuti orang tuanya, yaitu ibunya, mengikuti ajaran ibunya, sehingga dia tidak menjadi orang yang jahat, sehingga dia tidak terikut dengan ayahnya, yaitu penyembah berhala, yaitu orang yang sangat jahat. Dia mendengarkan ibunya adik-adik, sehingga dia diangkat menjadi raja. Coba adik-adik, kalau Yosia orangnya jahat, tidak mungkin kan diangkat menjadi raja? Coba adik-adik, kalau Yosia orangnya pencuri atau jahat di mata Tuhan, atau mengucapkan kata-kata kotor, tidak mungkin dia diangkat menjadi raja. Tapi dia karena orang yang benar, orang yang baik, sehingga masyarakat di negerinya mengangkat dia menjadi raja adik-adik. Ya. Walaupun Yosia masih kecil adik-adik, walaupun Yosia masih muda, tetapi dia siap diluncurkan menjadi seorang raja yang takut akan Tuhan adik-adik. Ya, adik-adik, Raja Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang dari firman Tuhan. Coba adik-adik, masih muda tapi sudah siap menjadi raja dan dipakai Tuhan dengan luar biasa adik-adik. Ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, suatu ketika Raja Yosia menyuruh Safan, yaitu sekretarisnya atau pejabatnya, pergi ke rumah Tuhan. Ketika Safan di rumah Tuhan, Iman Hilkia menemukan sebuah gulungan kitab diberikan kepada Safan dan dibacanya, dan ia memberikannya kepada Raja Yosia. Ya, ia melapor kepada Yosia, ini ada sebuah gulungan kitab ditemukan di rumah Tuhan. Dan di situ Safan membacanya di hadapan Raja Yosia. Ya, Raja Yosia tiba-tiba mengoyakkan pakaiannya ketika mendengarkan apa yang dibaca oleh Safan tersebut.
Kira-kira apa ya isi gulungan kitab itu sehingga Raja Yosia sampai mengoyakkan pakaiannya? Kira-kira apa ya isinya? Iya. Isi gulungan kitab yang ditemukan di rumah Tuhan itu adalah sebuah peringatan kepada bangsa Yehuda, semua peringatan kepada bangsa Yehuda dan Yerusalem. Kenapa ya? Iya. Karena selama ini orang bangsa Yehuda dan bangsa Yerusalem jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Iya. Apa yang mereka lakukan sehingga mereka menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan ingatkan melalui dari gulungan kitab itu yang ditemukan di rumah Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Iya, yang mereka lakukan adalah penyembahan berhala, menyembah patung dan segala macam, dan sehingga menyakiti hati Tuhan. Suatu ketika Raja Yosia menyuruh semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dan yang orang kecil sampai yang besar disuruh ke rumah Tuhan. Ayo semuanya ya. Dan di sana diadakan perjanjian di hadapan Tuhan. Untuk apa adik-adik? Apa perjanjiannya? Dikatakan di situ untuk hidup mengikuti Tuhan, tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan seluruh rakyat ikut mendukung perjanjian itu adik-adik. Dan setelah itu Raja Yosia menyuruh imam besar Hilkia dan para imam untuk mengeluarkan segala berkas-berkas, yaitu berhala-berhala dari bait suci. Keluarkan semuanya, segala berkas-berkas berhala, keluarkan. Dia menyuruh para imam, yaitu yang bekerja di gereja tersebut, di bait suci itu. Keluarkan semuanya, keluarkan. Untuk apa adik-adik? Yaitu untuk dibakar semuanya adik-adik, supaya setiap bangsa Yehuda tidak menyembah berhala itu lagi. Banyak sekali loh adik-adik apa yang ada di dalam bait suci itu. Ada berhala, patung, ada benda-benda, ada batu-batu, ada banyak hal yang ada di dalam bait suci itu, penuh dengan berhala-berhala adik-adik. Bayangkan adik, bertahun-tahun bait suci itu digunakan untuk menyembah berhala-berhala, menyembah setan, menyembah iblis adik-adik. Ya. Itulah yang membuat sakit hati Tuhan. Orang semua bangsa itu, masyarakat itu menyembah berhala di bait suci itu tersebut. Makanya Tuhan, sakit sekali hati Tuhan karena semua mereka jauh dari Tuhan. Semua mereka menyembah berhala adik-adik, sehingga melalui Yosia ya, Tuhan pakai dengan luar biasa dengan mengingatkan untuk membawa setiap berhala-berhala itu, untuk mengeluarkan setiap berhala-berhala itu, merobohkan dan membakar setiap benda-benda yang ada di dalam bait suci itu adik-adik. Jadi adik-adik melalui Yosia Tuhan pakai dengan luar biasa adik-adik di sini. Kemudian Raja Yosia memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Ya, setelah itu dibakar semuanya, diselesaikan, dibersihkan bait suci itu, dan kemudian Raja Yosia memberi perintah kepada seluruh bangsa itu untuk merayakan Paskah bersama bagi Tuhan. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah sepanjang raja-raja Yehuda dan raja di Yerusalem. Ya, sudah bertahun-tahun tidak ada lagi merayakan Paskah bagi Tuhan. Dan saat itu dipanggil arwah dan dipanggil roh peramal. Para pemanggil arwah dipanggil, pemanggil roh peramal, dan juga patung-patung berhala dan segala dewa yang kejijikan dihapuskan oleh Raja Yosia. Dan maksud ia untuk menepati perkataan Taurat yang tertulis di dalam gulungan kitab itu, yaitu peringatan yang
yang dari Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum Yosia menjadi raja, tidak ada yang berbalik kepada Tuhan. Sebelum Yosia menjadi raja, raja-raja sebelum Yosia tidak ada yang berbalik kepada Tuhan. Tidak ada yang bertobat, semuanya adalah penyembah setan dan berhala. Dan sampai sesudah Yosia pun masih berbalik lagi kepada penyembahan berhala, masih jahat di mata Tuhan. Jadi adik-adik, selama 31 tahun Yosia dipakai Tuhan untuk memerintah kepada bangsa Yehuda. Jadi adik-adik, di sini Tuhan memakai Yosia dengan luar biasa. Bagaimana dia memimpin mulai dari 8 tahun. Sangat luar biasa adik-adik. Coba adik-adik bayangkan, masa anak kecil bisa memimpin bangsa, bisa memimpin masyarakat adik-adik. Tapi Yosia karena dipakai Tuhan, karena dia orang yang takut Tuhan, orang dia yang benar di mata Tuhan, selama dia raja dia tidak pernah melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Ada amin adik-adik? Mari adik-adik, jadilah seperti Yosia yang takut akan Tuhan, yang melakukan perintah-perintah Tuhan, dan dia tidak jauh dari Tuhan. Ada amin adik-adik? Nah adik-adik, untuk tugasnya ini yang khusus kelas besar ya. Setelah dengar firman Tuhan ini, coba tuliskan apa yang dapat adik-adik pelajari dari kehidupan Yosia. Ya, khusus adik-adik kelas besar ya. Nanti boleh dikirim di WA. Oke adik-adik? Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu Tuhan di pagi hari ini Bapa, untuk mengingatkan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami menjadi orang yang cinta Tuhan, orang yang takut Tuhan, supaya kami Tuhan diberkati Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, adik-adik kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau Tuhan Yesus yang memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh memberkati setiap adik-adik. Kami tante-tante guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.